Oke, kita langsungkan saja ya pertemuan di sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Selamat sore, alhamdulillahirabbil alamin. Wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama kita marilah panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya di dalam sore hari ini. Salawat serta salam adalah kita panjatkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Oke, untuk selanjutnya untuk mengawali pertemuan pada sore hari ini, marilah kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja di dalam pertemuan negosiasi ini, kami tahu perusahaan Anda sudah sangat berpengalaman dan sudah banyak collab dengan jajaran univ top di dunia, salah satunya di San Diego College. Dan kami tahu kalian memasang harga sebesar 40.000 US$ karena branding perusahaan kalian. Dan ini kan proyek pertama kalian di kawasan ASEAN. Apakah Anda bersedia menurunkan harga proyek Anda sesuai APBN kita? Dengan garansi perusahaan kita tidak akan main-main membantu nge-branding perusahaan kalian di kawasan ASEAN secara gila-gilaan. Contohnya apa? Kita akan berawal dari memperkenalkan proyek ini ke seluruh mahasiswa kami. Akan kita paparkan hasil proyek kita di seluruh website perusahaan dan medsos perusahaan yang kita miliki. Kita akan membuat seminar jangkauan bertahap yang bermula memperkenalkan proyek ini ke univ-univ domisili Surakarta, lalu Indonesia dan internasional. Oke, terima kasih Terima kasih juga sebesar-besarnya yang telah mengundang kami untuk melaksanakan Zoom kali ini dan telah menghubungi kami untuk melaksanakan proyek. Kami tim dari perwakilan perusahaan konsep 3D, yaitu perusahaan yang bergerak di bagian perangkat lunak dengan inti platform kami yaitu penta interaktif dengan model 3D dan tour virtual yang dapat menggabungkan solusi pencarian jalan, pelacakan sumber daya, perencanaan ruang, dan manajemen konten melalui lokasi. Untuk itu, apa yang bisa kami bantu dari pihak UMS? Itu tadi yang pengurangan harga sesuai dengan APBN yang kita miliki. Oke, untuk mengenai budget yang diajukan oleh UMS tadi, kami akan menjawab melalui tim marketing kita. Baik, terima kasih. Dari saya marketing telah mengukur dan keseluruhan kami mematok harga dengan harga $40.000. Nah, kami ada beberapa pembayaran, nanti bisa dengan pembayaran bertahap, cash, dan mungkin dari pihak UMS ada nego, silahkan langsung diberikan kepada kami. Oh iya, terkait dengan harga yang brandnya, komponen seperti apa sih yang kalian gunakan ketika kalian membuat proyek di dimensi? Untuk suaranya kurang jelas itu boleh diulang supaya dengan perusahaan kalian yang mematok harga sebesar $40.000,
komponen seperti apa sih yang digunakan ketika kalian membuat proyek peta konsep 3D ini? Baik, untuk harga yang kami tawarkan 40.000 itu sudah menjadi standar di wilayah barat yang sering kami kerjakan. Untuk harga tersebut, pihak UMS menerima itu secara beres. Jadi semua kita yang mengerjakan, mulai dari sketsa, pembuatan awal, dan terakhir pengintegrasian terhadap website UMS agar bisa dialokasikan kepada seluruh masyarakat dan warga maupun mahasiswa UMS. Dan jika nilai tersebut terlalu tinggi, kita bisa merevisi, namun memiliki ketentuan-ketentuan tertentu yang boleh kita sepakati nantinya. Bisa disebutkan nggak contoh komponen seperti apa yang bikin kalian mematok harga sebesar 40.000 US dollar? Oke, saya dari tim research. Jadi untuk yang didapatkan dari UMS sendiri yaitu salah satunya ada master plan. Jadi semua yang dibentuk itu dari kami, dari pengukuran, terus penataan dan detailing. Terus habis itu ada konsep untuk visualisasinya si tim kami nanti ketika misal udah ada tahap per persennya, anggapannya ada 50%, kita memberikan ke PMS bentuknya seperti ini, nanti bisa direvisi apa yang kurang, dan Eh, dalam pengertian saya ya, yang tadi disebutkan oleh Kak Dwiki itu lebih ke teknis sih, nggak nggak sesuai apa yang saya tanyakan. Komponen-komponen seperti apa yang Anda terapkan hingga Anda mematok harga sebesar 40 US dollar? Maaf sebelumnya kalau pembahasannya mungkin arahnya agak berbeda. Kalau kami menawarkan dengan harga 40.000 dolar itu, kami mengerjakan semuanya. Jadi komponen yang merupakan internal dari kami kerjakan tanpa melibatkan hal-hal apapun. Jadi pihak UMS itu menerimanya dengan bersih, tinggal memakai apa yang kami aplikasikan. Harga yang dimaksud seperti yang telah disebutkan Dwiki tadi, sketsa, pengukuran, dan lain-lain itu semua kami kerjakan. Itu termasuk komponen yang kami kerjakan tanpa melibatkan atau meminta bantuan dari pihak internal UMS. Contoh Jadi nanti internal yang 40.000 dolar itu sudah mencakup ke seluruh wilayah UMS. Wilayah UMS kita sudah mengukurnya itu sekitar 40 hektar. Nah, itu kita sudah pasang budget bahwa 40 hektar itu nanti di 40.000 dolar atau di 632.320.000 juta. Nah, nanti selain itu, jika Anda bekerja sama dengan kami, nanti akan mendapatkan benefit-benefit lainnya seperti itu. Apakah Anda menetapkan harga itu dari perhitungan luas wilayah UMS? Semisal wilayah UMS ada 30 hektar, terus Anda menetapkan harga itu senilai 30.000 dolar. Tadi dinegosiasi harga 30.000 dolar, benar?
Gimana tolong diulangi. Tadi kita sedikit mendengar kalau ada penyebutan negos sekitar $30.000. Apakah itu benar yang diajukan? Tidak. Kalian menetapkan harga senilai $40.000. Apakah itu berdasarkan luas tanah UMS yang dikira-kira 40 hektar? Perlu diulangi, Apakah perlu diulangi dari pertanyaan dari kami? Jika merah mungkin. Sebentar, koneksinya Iya. agak terganggu. Oke, baik. Sebentar ya. Sebelumnya mohon maaf, kita ada koneksi internet kan di sini hujan deras. Iya. Kami lanjut ya. Untuk harga $40.000 itu sudah ditentukan dengan wilayah Indonesia. Jadi itu harga pasar di Indonesia. Jadi kita menetapkan bahwa $40.000 itu sudah sesuai dengan wilayah di Indonesia. Nah, $40.000 itu dengan 40 hektar sesuai dengan luas UMS. Nah, untuk desain itu kita patok 1 meter per meter, jadi 1 meternya nanti itu di 1.580 dalam bentuk rupiah. Bukankah perhitungan tur realitas virtual itu $1 per kaki persegi ya? Kami itu menghitungkan 1 meter karena harga desain itu per meter. Bukankah emang konsep 3D sebenarnya itu mengikuti tur realitas virtual itu harga pasarnya kan emang dari $1 per kaki persegi. Maaf, jadi $40.000 itu nanti Anda mendapatkan seluruh UMS 40.000 hektar. 40 hektar, maaf. Jadi $40.000 Anda sudah menerima beres, sudah menerima jadi
bisa dilanjut. Mungkin ada yang perlu kami jelaskan kembali ataupun ada tambahan yang mungkin kurang jelas. Gimana? Mohon maaf, kurang jelas tadi suaranya. Oke, ini apa yang mungkin kurang jelas? Apa ada yang mau dipertanyakan kembali? Iya. Oh iya, jadi di sini kami untuk mempertanyakan soal harga dari 40.000 US dollar tersebut. Jadi info yang kami terima, satu dolarnya itu 1 kaki, bukan 1 meter persegi. Jadi di sini sebagai konsep 3D dan kebanyakan di Indonesia semua pakai meter persegi per meternya. Misal harganya ada yang 70.000 per meter persegi, ada yang 5.000 meter persegi. Jadi kita mematok 600 juta ya, sedangkan rupiah itu sudah mencakup 40 hektar atau 400 meter persegi. Dan di situ kita detailnya 1 meternya kita kasih harga 1.500. Sudah termasuk harga grosir. Maaf, mau tanya. Berarti kalian menentukan harga sebesar 40.000 dolar itu atas dasar luas tanahnya aja ya? Jadi sebenarnya kita kan udah ada konsep bangunan seperti UMS sudah dibangun seperti inilah. Kita nggak usah master plan lagi kayak hukum dan lain-lain. Jadi kan kita dipasarkan sebagai tim konsep 3D. Kita sesuaikan kontutannya sudah sesuai. Jadi kita tinggal membentuk desainnya saja. Dan jasa desain kami kita jual 600 juta untuk 40 hektar. Maka dari itu, sebelum kita menerima proyek Anda bekerja sama dengan proyek kita, perusahaan kita, kami ingin mengetahui komponen-komponen apa sih? Tolong jelaskan secara serinci mungkin. Dari komponen yang termahal, sampai di harga sedang, sampai di komponen kalian yang menurut kalian itu paling murah. Sebentar masuk dari komponen itu teknis atau gimana ya? Soalnya saya nangkepnya komponen itu secara teknisnya. Tadi saya sudah nyampaikan secara teknis, Bukan teknis, kok salah? Yang komponen. dimaksud gimana ya? Apa saja sih yang kalian akan terapkan gitu loh? Bukan gimana cara kalian menerapkan. Kalau saya tanya gimana cara kalian menerapkan, Anda harus menjelaskan teknis. Mungkin yang kami terapkan dari yang kami kerjakan di tim kami itu mencukupi keseluruhannya. Jadi pihak UMS tidak perlu ikut serta ataupun membantu, hanya perlu mengawasi saja apakah yang kita lakukan itu benar ataupun menyalahgunakan sesuai dengan hukum ataupun atau yang berlaku. Dan komponen yang kita kerjakan itu termasuk secara teknis yang sudah dijelaskan Bu Iki tadi. Jadi hal-hal itu sudah kami kerjakan semuanya sampai beres, sampai pada akhirnya terintegrasi dengan web UMS agar dapat diakses keseluruhan warga UMS. Dari komponen semuanya itu tolong dijelaskan. Kami sebagai mitra berhak tahu dong, apa sih yang kalian rencanakan akan terapkan, komponen-komponen seperti apa aja sih?
Jadi kan tadi tekstur, kontur, terus mengukur tanah, mengukur meter, itu sudah dimaksud sebagai teknis tersebut. Jadi kamu sebagai UMS udah dapat apa aja. Jadi kayak yang diukur itu dari kami, yang kayak saya sampaikan tadi. Terus ada kayak semisal nanti kita pakai pakai drone untuk mengukur kontur tanah tersebut pakai drone. Misalnya 3D-nya dari sini ke sini berapa meter. Nah, tersebutnya sudah termasuk input dari kami. Jadi UMS lepas tangan hanya sebagai pengawas. Semuanya dari kami sampai tahap yang saya sebutkan tadi 50% nanti seperti ini. Semisal ada koreksi, kita meet lagi seperti itu. Apakah kami boleh mengetahui komponen apa sih yang menurut kalian itu membutuhkan biaya yang terbesar? Mungkin harga yang cukup mengocek bagi kami yaitu untuk pendesainan. Pendesainan secara keseluruhan dengan konsep 3D. Yang dimaksud kan kalau kita biasa mendesain maps biasa itu tidak muncul dengan konsep 3D. Jadi bangunan itu tidak terbentuk secara detail. Jadi kalau kita menggunakan konsep 3D ini, bangunan yang dibentuk, bangunan yang dimunculkan ataupun diakses oleh orang-orang nanti sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Jadi bangunan itu kami buat sedetail mungkin, sebagus mungkin agar hasilnya itu sama dengan apa yang ada sebenarnya di tempat tersebut. Jadi supaya orang-orang itu jika melihat sesuai dengan apa yang dia lihat secara langsung, apa yang dia lihat secara Google, apa yang dia lihat secara Maps konsep 3D itu tadi. Eh, saya mau itu ya koreksi sedikit ya. Sebenarnya konsep komponen konsep 3D itu ada banyak, bukan tentang konsep 3D. Jadi di situ ada komponen-komponen yang mungkin kalian tidak tahu. Dan di situ ada hitungan per komponen-komponennya. Jadi komponen-komponen yang Anda maksud mungkin dari perencanaan sampai dengan penyelesaian atau promosi itu sudah mencakup di $40.000 nanti. Jadi Anda terima bersih saja, sudah tidak perlu mengeluarkan pihak internal ataupun lain-lainnya. Menurut kami itu harga $40.000 itu sangatlah tinggi. Itu bagi kami ya. Karena kami udah tahu rincian komponen-komponen yang kalian butuhkan, komponen-komponen yang harganya emang mahal bagi kalian. Itu kami sudah mengetahui itu. Makanya kenapa di sini kami menilai harga $40.000 itu mahal. Karena kami udah mengetahui komponen-komponen seperti apa sih yang kalian rencanakan itu. Tapi kan dari kami tetap ingin dengar dari penjelasan kalian gitu. Baik, menurut kami sudah menjelaskan komponen-komponen secara teknis dari kami itu. Dan untuk harga itu sifatnya fleksibel ya Pak, Bu sekalian. Harga dapat berubah sesuai dengan kemauan Anda, tetapi kita harus menyesuaikan dengan apa yang kita kerjakan nanti. Semisal Bapak kurang setuju dengan harga itu dan menganggap harga itu terlalu tinggi, hal itu bisa dinegosiasikan di sini. Sebab kita menelaah dari pendapatan UMS itu sangatlah besar. Maka dari itu mungkin harga yang kami tawarkan itu hanya sebagian kecil dari pendapatan UMS. Maka kita berani untuk menunjukkan harga pertama yang mungkin sekarang dianggap terlalu tinggi, lalu bisa disesuaikan. Monggo kita dinegosiasikan harga berapa yang ingin Anda tawarkan. Sebelum masuk ke negosiasi harga, tentunya kami ingin mengetahui komponen-komponen apa sih yang menurut kalian itu mahal, itu loh.
Oke, sebelumnya untuk komponen komponennya kan diawali dari modeling, ukur kontur, dan eh, mengecek sketsa dari dua hasil ini. Itu kita masuk ke pasca ke produksinya, masuk ke rendering, texturing, rigging, dan animasi. Nah, untuk yang paling memakan budget sebenarnya ada di ketika paskanya. Jadi seperti untuk membuat visualisasi yang bagus dan Maaf, tadi harga yang paling tinggi ada di komponen apa? ada di memvisualisasikannya seperti di texturing, animasi, untuk membuat kampus UMS itu menjadi seperti nyata di giginya. Dan tidak lupa juga itu dari konsep 3D, berbeda dari yang lain. Maksudnya eh, Apakah kalian menerapkan rendering udara secara 3 dimensi di proyek kalian kali ini? Boleh diulang? Apakah kalian menerapkan rendering udara 3 dimensi di proyek kalian ini? Maaf untuk diulang secara perlahan, Mas. Soalnya agak serak-serak di sini. Apakah kalian menerapkan rendering udara 3 dimensi di proyek kalian kali ini? permisi, boleh tahu untuk yang dimaksud rendering udara 3 dimensi itu maksudnya gimana ya? Harusnya kami dong yang menanyakan perihal itu. Sebenarnya kalau rendering itu masuk dari udara kami kurang paham. Tapi kalau dari kami, kalau semisal dari sebelum pasca produksi kan kita pakai drone untuk mengukur tanah. Itu kan pakai udara sebenarnya. Nah, ketika pasca produksi, kita kan menggunakan rendering untuk memvisualisasikan contoh visualisasi kami dari atas ke bawah atau apa intinya bergerak sebagai video. Dari atas pun bisa. Jadi kita menampilkan dari atas, misalnya macam yang maksud rendering udara itu yang dari atas, itu udah termasuk include. Jadi semua yang dari bawah, dari atas atau itu udah semua kami. Gimana cara Anda merealisasikan konsep 3D Anda kalau Anda sendiri tidak mengetahui perihal komponen rendering udara 3 dimensi ini? Maaf, tadi yang ditanyakan tentang rendering. Rendering itu ada banyak. Yang saya tanyakan ini rendering udara 3 dimensi. Ah, Rendering udara 3 dimensi. Jadi di sini kan kami mohon maaf. Untuk rendering yang dari kami konsep 3D ini kan tentang desain nih. Nah, nanti rendering itu di proses akhir dari pembuatan konsep 3D kita nanti itu berbentuk tetap saja di render. Jadi nanti iya nanti di render dengan konsep akhirnya nanti seperti yang sudah ada di sketsa dengan bentuk 3D seperti itu. Dan untuk bentuk 3D yang dimaksud itu 3D yang bentuk visualisasinya menyerupai dengan aslinya. Kalau biasa kita gambar 2 dimensi ataupun apa kan mungkin itu tidak timbul. Nah, dengan konsep 3D ini maka bangunan ataupun lokasi-lokasi itu kita timbulkan, kita munculkan seperti dengan aslinya. Jika 2 dimensi, maka hal-hal itu disamaratakan sesuai dengan kertas gambar yang tersedia. Kita menggunakan konsep 3D yaitu memvisualisasikan bangunan-bangunan tersebut dengan bentuk yang aslinya.
Maaf, berarti kalian tidak menerapkan rendering udara 3 dimensi ini di proyek kalian? Jadi sebenarnya kan tadi udah saya jawab ya Mas, ya. Yang tadi tentang saya bertanya maksud dari rendering udara di itu yang seperti apa. Kalau dari kami kan tadi saya dijawab. Kalau misalnya itu yang Anda maksud dari atas renderingnya kayak misal ketika kita memvisualisasikan nanti di render. Nah, itu ada yang dari udara, itu kami udah ada. Kita sudah tercakup di situ juga. Jadi yang dimaksud rendering udara 3 dimensi itu seperti apa? Kami konsepnya berbeda ini pembicaraannya. Jadi misalkan yang dimasuk itu udara, ada yang pas ketika di render itu ada di udara juga ada, itu udah termasuk sebenarnya. Makanya saya tanya itu yang dimaksud rendering udara 3 dimensi itu seperti apa? Karena Kalau itu bahasanya harusnya kita berbeda. dong yang tanya. Kalau masalah gimana rendering udara 3 dimensi harusnya kita dong yang tanya. Nah, iya itu udah saya jawab tadi ketika saya bertanya sendiri. Ketika saya bertanya tentang rendering udara 3 dimensi itu seperti apa, saya sudah jawab kalau semisal yang dimaksud itu yang dari atas, ketika visualisasinya dari udara itu bisa jawab, itu bisa. Yang dari awal saya berbicara itu sudah bisa sebenarnya. Nah, makanya saya bertanya yang dimaksud itu yang seperti apa tentang rendering udara 3 dimensi. Kalau dari kami yang tangkapannya dari kami, kalau yang dari WMS bertanya itu yaitu dari atas, misalnya dari udara, memvisualisasikan dari atas lihat ke bawah itu sudah termasuk Mas. Jadi, nah yang dimaksud itu apakah yang itu atau bukan maksud saya? Enggak sih, dari kami itu cuman bingung. Kenapa kalian menetapkan harga setinggi itu, sedangkan kalian sendiri masih bingung penilaian seperti apa sih yang kalian terapkan gitu loh. Jadi Penilaian gini Mas, harga seperti apa? kami yang dimaksud rendering udara 3 dimensi yang seperti yang Masnya tanya ya, karena penerimaan kami itu berbeda bahasanya. Jadi Masnya tanya rendering udara 3 dimensi itu yang seperti apa yang dimaksud, karena bahasanya berbeda. Seperti apa yang ditanya dan yang harus kami jawab. Terus yang kedua, untuk harga kami sudah membentuk harga tersebut sesuai dengan pasaran dan pesaing kita sebenarnya. Jadi kita udah ngeriset di Indonesia itu seperti apa, harganya berapa. Seperti yang ada pesaing di Indonesia seperti apa harganya, kita sudah menyesuaikan untuk 1 meternya, kita mematok harga 1.500. Maaf, 1 meternya berapa tadi? Jadi kami per meternya untuk 40 hektar itu kita kasih harga 1.580. 1.580 US dollar. Rupiah. Jadi kita berbicara ke rupiah tadi yang saya sebutkan di 600 juta untuk 40 hektar itu kami jadiin 1.580 rupiah per meter persegi. Bisa diperlihatkan, bisa dipresentasikan penilaian seperti apa? Maksudnya penentuan harga seperti apa yang kalian lakukan? Oh, jadi di sini kami minta untuk memperinci, Mas. Jadi perincian dari Masnya itu seperti apa saja dan apakah ada satu komponen yang bisa itu dihilangkan agar membuat harga itu lebih rendah, Mas. Jadi kenapa kami uh, untuk harga segitu? Contoh karena kita membawa sebesar 10 orang nih Mas. 10 orang untuk mengerjakan untuk dari Desember ke Maret dengan 10 orang tersebut dan untuk pasca produksinya kita mengeluarkan dana seperti 600 juta tersebut. Jadi semisal untuk eh, seperti Mas Faisal tadi tanyakan pengurangan dana ya.
pengeluaran penilaian harga, kalian menetapkan harga $40.000. Kami ingin tahu rincian harga tersebut itu atas dasar apa? Ya kembali lagi Mas atas dasar harga sesuai yang ada di Indonesia. Seperti pesaing-pesaing kami, harganya per meter dia jadi gini. Ada salah satu pesaing kita yang dia matoknya itu per meter. Untuk visual seperti Pulau Sana segini dengan tinggi bangunan seperti ini itu harganya ada yang mematok 5.000, 7.000 per meter. Jadi kita menyesuaikan dengan apa yang kami kerjakan, misalnya 10 orang, terus pasca produknya seperti ini, kita mengeluarkan dana 1.500 per meter, Mas. Jadi seperti itu. Kalau Anda hanya menilai dari 1.500 per meter, menilai dari bangunan tanpa melihat interior per ruangan dari UMS, kalian tidak bisa dong dengan seenaknya menentukan harga sebesar itu $40.000 atau 600 juta rupiah. Karena waktunya. Oke, jadi dikarenakan waktunya tinggal 1 menit, maka pertemuan di sore hari ini kita tutup saja, Mas. Sudahi dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.